Selamat datang. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Chef, tahun 2012. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal dengan seorang anak kecil bernama Mei sedang bersekolah. Tapi di kelas, Mei justru mengajari gurunya, karena ia adalah murid yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan menghitung dengan cepat dan akurat. Tapi kepala sekolah memindahkan Mei masuk ke sekolah khusus karena terlalu jenius. Ketika pulang sekolah bersama temannya, Mei diculik oleh komplotan gangster. Di sisi lain, terlihat seorang petarung bernama Luke sedang menjenguk lawannya yang sudah berada di rumah sakit. Karena pertarungan itu membuat lawannya koma dan istrinya pun marah. Di sana Luke hanya bisa meminta maaf atas perbuatannya. Luke lalu mendatangi orang yang membuat pertarungan untuknya yaitu Barko. Luke yang kesal langsung memukulnya, karena Barko memberikannya lawan yang masih ingusan untuk dihajar. Barko memberitahu seharusnya Luke kalah di ronde kedua, namun Luke malah menghajar lawannya sampai koma, sehingga membuat Barko dan Vasily kehilangan uangnya karena salah memasang taruhan. Scene berpindah ke Mei yang diculik oleh komplotan mafia Cina yang dipimpin oleh Hang Jiao. Dia mengancam ibunya Mei, supaya Mei menunjukkan kemampuannya dalam menghitung. Setibanya di rumah, Luke mendapati istrinya telah tewas dibunuh oleh komplotan mafia Rusia. Mereka membuat Luke sengsara dengan membiarkannya hidup, namun Luke harus seperti seorang gelandangan dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun, dan jika Luke melanggarnya mereka akan kembali membunuh Luke. Anak buahan yang bernama Quan bertemu dengan Kapten Wolf, seorang polisi korup yang bekerja sama dengan mafia untuk kepentingan pribadinya. Quan menyuruh Wolf untuk membuat dokumen dan paspor palsu, agar mereka bisa membawa Mei ke luar negeri. Wolf akan membantu mereka asalkan dirinya mendapat jatah bulanan sebesar 10% dari setiap wilayah yang dikuasai mafia Cina. Namun Quan hanya menyetujui untuk wilayah kampung Cina saja. Dengan kecerdasannya, Mei bisa menghitung semua keuntungan dan kerugian dari bisnis mafia Cina ini dengan detail. Quan kemudian bertanya tentang pendapatan dari kasino. Setelah Mei menghitungnya, ternyata kasino itu mengalami kerugian. Quan lalu menghajar pengelola kasino, dan setelah itu Quan menembaknya di hadapan Mei. Di sisi lain, Luke yang kini menjadi orang miskin hanya bisa makan dan tidur di tempat penampungan tunawisma. Di sana Luke memberikan sepatunya kepada seorang gelandangan lain yang terluka di kakinya. Ketika hendak tidur, Mei mendapat berita buruk bahwa ibunya telah meninggal di rumah sakit, dan kini Mei hidup sebatang kara setelah ayahnya pergi saat dia masih bayi. Pagi harinya Luke terkejut, karena pria itu telah tewas dan sepatu di kakinya menghilang. Luke diusir dari penampungan itu, karena Luke memberitahu kalau dirinya yang telah memberikan sepatu. Han menyuruh Mei untuk menghafalkan angka-angka yang sangat penting bagi mereka, dan tak butuh waktu lama bagi Mei untuk mengingatnya. Luke kembali dibuat makin sengsara, ketika seseorang menabraknya dan mencuri dompetnya. Saat berada di toko, beberapa polisi ternyata mengenali Luke, dan mereka membawa Luke ke sebuah gedung tua. Sesampainya di sana, mereka menghajar Luke tanpa ampun. Ternyata, Luke dulunya adalah seorang polisi jujur yang tidak mau mengikuti keinginan para polisi korup, sehingga Luke dibuang dan dianggap sebagai pengkhianat. Lalu mereka memberikan pistol dan menyuruh Luke bunuh diri. Namun Luke menolaknya dan mengatakan, bakatku adalah membuat mereka kehilangan uang. Ketika Mei sedang berada di mobil, tiba-tiba mafia Rusia datang menyerang mereka. Setelah berhasil menculik Mei, mereka membawa Mei ke markas Rusia yang dipimpin oleh Dokeski. Di sana Mei diminta memberikan kode angka yang diberi Han, tapi Mei tidak mau memberitahu kode itu. Ternyata Ling telah mengkhianati Han, ia memberitahu Vasily kalau Mei adalah pengantar kode. Dokeski menyuruh Ling membujuk Mei untuk mengatakan kode itu. Namun Mei menolak mengatakannya, karena mereka tetap akan membunuhnya. Tak lama kemudian, kepolisian New York menyerbu markas mereka. Rupanya kondisi ini dimanfaatkan Wolf untuk meraup keuntungan dari dua gembong mafia yang saling memperebutkan Mei.
Kemudian Dokeski menghubungi Wolf untuk menyuruh mundur semua anak buahnya, dia berjanji akan membayar lebih tinggi dari orang Cina. Saat mereka lengah, Mei berhasil melarikan diri lewat jendela. Wolf kembali menghubungi Dokeski untuk menerima kesepakatan, namun Dokeski mengatakan kalau Mei telah kabur, dan menyuruh Wolf untuk menemukan Mei. Han Jiao memarahi Quan karena telah kehilangan Mei. Dia mengancam akan menghabisi Quan jika mafia Rusia menemukan Mei lebih dulu. Quan berjanji akan membawa kepala mereka dulu sebelum membawa Mei. Sementara Luke yang sangat frustasi dengan hidupnya, ia akan bunuh diri di atas rel kereta api. Ketika hendak melompat, Luke melihat gadis Cina yang ketakutan. Tak lama kemudian, Luke melihat komplotan Rusia yang terlibat dalam pembunuhan istrinya muncul di sana dan akan menangkap Mei. Luke pun lari mengejar kereta untuk menyelamatkan Mei. Setelah masuk ke kereta, Luke balas dendam atas kematian istrinya. Dia mencoba mendekati Mei yang ketakutan. Saat keluar dari stasiun, Mei hampir dibawa oleh para polisi korup mantan rekannya. Luke kembali menyelamatkan Mei dan berusaha kabur dari mafia Rusia. Ketika sampai di sebuah jalan buntu, Luke langsung menghabisi mereka semua. Kapten Wolf terkejut karena mendapat kabar jika Mei telah dibawa oleh Luke. Berbekal uang yang diambil dari mafia itu, Luke menyewa kamar hotel mewah untuk mereka beristirahat. Di sini Mei berterima kasih karena Luke telah menyelamatkannya. Luke juga merasa lega, karena Mei telah mengembalikan hidupnya yang sebelumnya terasa hampa. Luke meminta Mei menceritakan angka-angka yang dihafalkan. Kemudian Luke menyimpulkan itu adalah sebuah kode berangkas yang sangat penting bagi mereka, dan itulah kenapa mafia Rusia dan Cina berebut mendapatkannya. Tak lama Quan bersama anak buahnya sampai di hotel. Mereka memaksa pegawai hotel untuk memberikan nomor kamar yang ditempati oleh Luke, sehingga terjadilah aksi baku tembak dengan petugas keamanan di sana. Mendengar suara tembakan di luar, Luke baru menyadari jika Mei telah dipasang penyadap, dan benar saja alat penyadap itu ditemukan di HP-nya Mei. Luke meminta Mei mencatat kode berangkas itu, kemudian mereka berusaha melarikan diri dari sana. Ketika Luke sampai di sebuah ruang makan, komplotan mereka sudah menguasai lokasi ini, dan terjadilah baku hantam di sana. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Luke kewalahan meladeni mereka semua. Saat Luke akan ditembak Quan, untungnya dia berhasil menyelamatkan diri dengan loncat dari jendela. Tapi sayangnya Mei kembali tertangkap, sementara Luke kembali kabur ketika polisi melihatnya. Setelah berhasil mencuri mobil, Luke kembali melanjutkan perjalanan dengan naik taksi. Luke menelpon gangster Rusia dan mengaku sebagai Piotr, agar bisa bertemu dengan Vasily, anak dari bos mafia Rusia Dokeski. Dari pembicaraan wali kota dengan Kapten Wolf, ternyata Luke adalah bagian dari pasukan khusus yang dibentuk untuk memberantas kejahatan. Luke adalah orang bijak yang terjebak dalam lingkungan polisi kotor, dan salah satunya adalah Wolf dan wali kota, yang dulunya menjadi kepala polisi. Sementara Mei kembali dibawa ke markas Han Jiao, Mei mengatakan tidak membocorkan angka itu kepada siapapun. Luke yang akan menuju markas Vasily membawa seorang PSK seksi, agar tidak dicurigai oleh mereka. Setelah berhasil masuk, Luke menghajar mereka semua termasuk Vasily. Luke menelpon Dokeski untuk menanyakan lokasi berangkas yang diketahui berisi uang 30 juta dolar. Kemudian Luke memanggil kelima polisi korup mantan rekannya itu termasuk Kapten Wolf. Dia memberi penawaran kepada mereka untuk membagi uang 30 juta dolar asalkan mau membantunya. Dan ternyata berangkas itu berada di kasino milik Han Jiao.
Bersama mantan rekannya, Luke masuk dan menghabisi seluruh mafia Cina yang berada di kasino. Kemudian mereka turun ke lokasi penyimpanan brankas, dan kini hanya tersisa 4 orang termasuk Luke. Sebelum membuka brankas, Luke meminta mereka meletakkan senjata di lantai. Ketika kode terakhir akan dimasukkan, Luke menembak 2 polisi hingga tewas dan hanya melukai Wolf. Mereka berdua keluar dengan membawa uang 30 juta dolar, kemudian Wolf dimasukkan ke bagasi mobil dengan Vasily. Luke memberitahu wali kota tentang uang yang sudah mereka dapatkan. Wali kota menghubungkan Luke dengan Alex, seorang mantan rekannya dulu yang pernah mengkhianatinya. Dan ternyata, ada brankas lagi yang berada di ruangan wali kota. Brankas itu berisi CD tentang bukti kejahatan mereka. Luke memaksa Alex untuk membawa Mei jika dia menginginkan uangnya. Kemudian Alex menemui Kwon yang membawa Mei. Dengan cepat Alex menghabisi mereka semua. Di sisi lain, Luke berhasil menyelinap rumah wali kota, dan memaksanya untuk memberikan CD yang berada di brankas. Keesokan harinya, Luke menemui Alex dengan membawa uang yang akan ditukar dengan Mei. Alex memaksa Luke menyerahkan uang itu, dan mengancam akan menembak Mei. Luke mengatakan jika kau ingin uangnya, maka kau harus mendapatkannya dengan cara kekerasan. Mereka pun sepakat untuk bertarung dengan tangan kosong. Di tengah pertarungan, Mei mengambil pistol lalu menembak kaki Alex, dan seketika Luke langsung membunuhnya. Kemudian Luke membebaskan Kapten Wolf dan memberinya sebagian uang. Sementara Han Jiao mendapat kiriman uang dan surat dari Mei yang berisi ancaman, jika kau masih mengejar kami maka duniamu akan tamat. Luke dan Mei berencana pergi dengan membawa puluhan juta dolar untuk memulai hidup baru. Ia berjanji akan membesarkan Mei serta menyekolahkannya di sekolah anak berbakat, dan film pun berakhir. Terima kasih lur udah nonton film ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.